Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepamilia Suendra dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450043. Di sini dengan mata kuliah Manajemen Logistik, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias S.IP, SE, MM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu perencanaan dan isu logistik. Oke, baik. Yang pertama ada pengertian analisis resiko. Analisis resiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi berbagai kemungkinan resiko yang dapat menghambat tercapai tujuan perusahaan. Dalam bidang logistik dan manajemen operasional, analisis resiko dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses bisnis. Oke, baik, di sini ada tujuan analisis resiko. Yang pertama, mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadi kerugian. Yang ketiga, ada penentuan prioritas penanganan resiko, dan selanjutnya ada membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat, dan yang terakhir ada menjamin kelangsungan operasional perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis resiko. Yang pertama, resiko operasional. Yang kedua, resiko keuangan, dan yang ketiga ada resiko teknologi, dan yang keempat ada resiko hukum, yang kelima ada resiko lingkungan, dan yang keenam ada resiko bencana alam. Dan di sini selanjutnya ada contoh analisis resiko. Sebuah perusahaan ekspedisi menghadapi resiko kehambatan pengiriman akibat banjir. Perusahaan kemudian membuat jalur alternatif, mengubah armada cadangan, seperti memberi informasi kepada pelanggan agar dampaknya dapat diminimalkan. Dan selanjutnya ada tahap analisa resiko. Dan yang pertama itu ada identifikasi resiko. Mengidentifikasi seluruh kemungkinan resiko yang dapat munculkan selama proses bisnis. Contoh, barang rusak, kendaraan mogok, canggung sistem komputer, penghambatan pelosok, pemasok. Dan selanjutnya ada penilaian resiko. Dan di sini ada penilaian tingkat kemungkinan terjadi resiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu ada evaluasi resiko, menentukan resiko yang mana yang dibuat di prioritas berdasarkan tingkat berbahaya. Dan yang keempat ada pengendalian resiko, menentukan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Dan di sini ada yang kelima, monitoring resiko, melakukan pengawasan secara berkala terhadap resiko yang telah identifikasi. Oke, di sini ada langkah-langkah strategi manajemen resiko, yaitu yang pertama, menentukan tujuan organisasi. Perusahaan harus mengetahui tujuan ingin dicapai agar resiko dapat diidentifikasi dengan tepat. Dan yang kedua ada identifikasi resiko, mengumpulkan seluruh potensi ancaman yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga ada analisis resiko, menentukan kemungkinan dan dampak dari setiap resiko. Yang keempat yaitu ada evaluasi resiko, menentukan tingkat prioritas penanganan. Oke, lanjut. Di sini ada yang kelima. Yang kelima yaitu menentukan strategi penanganan. Strategi yang dapat digunakan meliputi menghindari resiko, mengurangi resiko, memindahkan resiko, dan menerima resiko. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi. Menentukan evaluasi secara berkala terhadap evaluasi strategi diterapkan. Dan lanjut, di sini ada strategi penanganan resiko. Menghindari resiko, menghilangkan aktivitas yang memiliki resiko tinggi. Contoh, tidak mengurangi pemasok yang tidak percaya, mengurangi resiko, mengurangi kemungkinan atau dampak resiko. Contoh, melakukan pengecekan berdasarkan yang belum dikirim, memindahkan tanggung jawab resiko kepada pihak lain. Contoh, yaitu mengasurkan barang akibat resiko yang diterima
lebih besar dibandingkan dampak resiko. Dan contohnya kerusakan kecil pada kemasan yang rusak. Dan di sini ada logistik global. Yaitu yang pertama ada tujuan logistik global, yaitu memenuhi permintaan pasar tradisional, menentukan biaya distribusi, dan selanjutnya ada mempercepat proses pengiriman, dan selanjutnya ada peningkatan kepuasan pelanggan, dan selanjutnya ada pendukung perdagangan internasional. Dan di sini ada komponen logistik global, transportasi internasional, yang kedua pergudangan, dan selanjutnya ada kepebean atau disebut bea cukai. Di sini ada sistem informasi logistik, dan selanjutnya ada distribusi internasional. Di sini ada tantangan logistik global, yaitu tantangan yang pertama perbedaan regulasi antar negara, yang kedua tarif bea masuk, dan selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar mata uang, dan selanjutnya ada gangguan rantai pasok global. Di sini ada konflik politik dan perang, dan selanjutnya ada pandemi, dan yang terakhir ada perubahan cuaca ekstrim. Di sini ada manfaat logistik global. Yang pertama, memperluas pasar internasional, menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing perusahaan, mempermudah perdagangan antar negara, mempercepat distribusi barang. Baik, di sini ada tantangan logistik global, ada pengertiannya, yaitu 3PL adalah perusahaan yang menyediakan jasa logistik kepada perusahaan lain, dari penyimpanan barang, pengemasan, distribusi, hingga transportasi. Layanan 3PL yaitu pergudangan, pengiriman barang, manajemen persediaan, distribusi, pengemasan, pelacak ke pengirim. Yaitu ada contoh perusahaan yaitu HDL, JNT, Si Cepat, Ninja Express, Sub Experts. Nah, sini ada kelebihan dan kekurangan 3PL. Yang pertama, kelebihannya itu menghemat biaya operasional, tidak perlu memiliki armada sendiri, mengirim lebih cepat, fokus pada bisnis utama, teknologi logistik lebih modern. Dan di sini ada kekurangan, yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga, kontrol perusahaan menjadi berkurang. Dan selanjutnya ada resiko keterlambatan jika penyediaan jasa mengalami masalah, adanya biaya kontrak, dan layanan tambahan. Baik, di sini selanjutnya ada logistik Indonesia. Pengertiannya, logistik di Indonesia merupakan sistem pengelola distribusi yang ada dari produsen ke antar konsumen melalui berbagai moda transportasi seperti darat, laut, udara, dan kereta api. Di sini ada kondisi logistik Indonesia. Yang pertama, wilayah kepulauan menyebabkan distribusi menjadi lebih kompleks. Yang kedua, infrastruktur terus berkembang. Yang ketiga, digital logistik semakin meningkat. Dan selanjutnya ada meningkatkan kebutuhan layaknya logistik. Dan di sini ada mode transportasi logistik. Yang pertama ada truk, ada kapal, ada pesawat, ada kereta api. Baik, di sini ada permasalahan dan upaya perbaikan logistik Indonesia. Yang pertama, yang permasalahan yaitu biaya logistik masih tinggi, kemacetan di luar besar, distribusi daerah terpencil masih sulit. Dan di sini ada upaya pemerintah. Yang pertama, menggunakan jalan tol, pengembangan pelabuhan, modernisasi bandara, dan selanjutnya ada penguatan sistem logistik nasional. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu manajemen risiko logistik menghubungkan yang sangat erat dalam menjaga kelancaran risiko, strategi manajemen risiko, penggunaan jasa yaitu 3PL, serta mengembangkan sistem logistik nasional. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan meningkatkan daya saing yang tingkat nasional maupun global. Sekian dari saya presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.